pokok pangkal nih sholat. Mau yang kerja di darat, di kantor, ASN, PNS, atau yang di laut mencari ikan, itu semuanya tetap sholat, sholat, sholat. Jadi kalau kami di tengah laut itu macam mana Pak Ustaz? Tengok jam, sampai masuk waktu sholat, tengok matahari. Apalagi kita sekarang sudah ada jam, maka tahu sholat zuhur jam 12.15. Cari arah kiblat kemana? Dah letakkan sampan, tetap arahnya, cari arah kiblat. Dah, Allahu Akbar. Begitu kumandang azan takbir sholat, tiba-tiba datang angin, berputar dia. Apakah kita mesti menjaga sampan berputar, awak berputar? Enggak, yang penting awal itu aja, takbiratul ihram. Selanjutnya udahlah terserahkan pada Allah. Itu. Tapi kalau goncang-goncang, khawatir tak kuat, bersandar ke tiang. Boleh Pak Ustaz? Boleh. Mana dalilnya? Ada seorang perempuan takut dia mengantuk saat sholat tahajud tegak lama malam, maka dipasang tali dari atas, berpegang dia kepada tali karena takut dia tumbang. Pak Ustaz, saya tak bisa tegak Pak Ustaz, kaki sudah sakit. Duduk di kursi, tapi tegaknya bukan dari waktu berdiri awal. Waktu awal itu tetap tegak berdiri. Allahu Akbar, berdiri. Nanti waktu mau sujud baru duduk di kursi. Bagi yang sakit pinggang. Saya tak bisa duduk di kursi Pak Ustaz, berbaring. Kemana arah kiblat? Sana. Kepala di sini, kaki di sini, miring ke arah kiblat. Miring pun tak bisa Pak Ustaz, sakit tulang telentang. Biji mata aja isyarat Allahu Akbar. Allah. Namanya salat pakai isyarat mata. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Isyarat pun tak bisa Pak Ustaz. Ajak kawan-kawan sembahyang kan. Habis itu dah. Artinya salat ini tidak ada libur. Jangan sampai bapak sama ibu tak sepakat. Kadang bapaknya sudah membangunkan anak, sholat. Datang istri, biarkanlah bang, ini kan tanggal merah, libur sekali-sekali. Tak bisa, sholat tak ada tawar menawar. Muru auladakum bisalah, suruh anak kamu sholat. Wa hum abna'u sab'a sinin, suruh anak sholat umur 7 tahun. Kenapa umur 7 anak sholat? Kenapa umur 7? Apa rahasia di balik 7? Karena umur 6 tahun golden age, golden emas, age umur 6 tahun umur emas. Karena anak umur 6 tahun paling kuat otaknya, menghafal ayat-ayat, menghafal hadis-hadis. Allahu Akbar. Entah mengarah ke sini kamera, entah tidak, pokoknya bapak-bapak, ibu-ibu kalau berfoto gayanya begini, jangan foto gini. Kalau gini pas foto itu mau buat paspor atau ijazah SD. Kalau foto bergaya lah sedikit, walaupun ustad. Apa artinya? Coblos nomor 1. Dah, bukan kampanye. Gini, kalau istrinya nanya, bang apa artinya? Kalau yang pertama dan terakhir. Kalau kebetulan dia ada, kalau tak ada baru 1. Ini banyak anak-anak gadis sekarang berfoto. Dia tak tahu ini apa artinya. Jadikan aku yang kedua. Bahaya ini. Hati-hati. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Bapak ibu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang membedakan antara muslim dengan kafir, yang memisahkan antara muslim dengan kafir, tarkus sholat, meninggalkan sholat. Panglima besar Jenderal Sudirman, bintang 5. Jenderal itu bintangnya 4. Kalau panglima besar bintang 5. Kalau bintang 7 sakit kepala, berkunang-kunang. Tidak mati ditembak dan tak bisa ditangkap Belanda. Agresi Belanda tahun 1948, mereka mau menangkap, tiba-tiba datang Belanda, tak nampaknya Panglima Jenderal Sudirman. Akhirnya mereka pergi semuanya. Begitu selesai, datang orang bertanya, Jenderal Sudirman, ya, apa jampi-jampi mantra dan jimatmu sehingga Belanda tadi tak bisa menangkap? Kata Jenderal Sudirman, ada 3. Yang pertama, aku tak pernah meninggalkan sholat berjamaah.
Yang kedua, aku tak pernah meninggalkan putus wudu. Yang ketiga, zikir tak pernah putus. Oleh sebab itu maka solat berjamaah ni amat sangat penting. Walaupun pejabat, walaupun ada kekuasaan, walaupun orang kaya, walaupun mencari ikan, walaupun di darat, di laut, walaupun polisi, tentara, maka solat berjamaah. Mudah-mudahan kita sampai anak cucu cicit istiqamah insyaallah. Amin. Tapi solat tidak sah kalau fatihahnya tak betul. La solata, tidak sah solat liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Siapa yang fatihahnya tak betul, maka solatnya tidak sah. Itulah mengapa anak-anak disuruh baca Quran umur 7 tahun. Solat umur 7 tahun karena 6 tahun sudah menghafal ayat-ayat pendek. Saya tak pernah menghafal Al-Fatihah pakai kertas, tak pernah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, tak pernah. Dan saya yakin bapak ibu tak pernah menghafal Al-Fatihah. Bapak ibu pernah tak menghafal Al-Fatihah? Tak pernah. Kenapa bisa kita hafal Al-Fatihah, Qul huwallah, Rabbil falaq, Rabbin nas, Alam nasrah, Wadduha, Sabbihis? Kenapa kita bisa hafal? Karena telinga kita sering mendengar imam. Karena ibu kita pagi-pagi sambil memasak Bismillahirrahmanirrahim, Wadduha wallaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ibu sambil membaca sambil memasak, anak yang memotong-motong terong, memotong-motong sayur mendengar, telinganya mendengar. Oh, anak ini umur 5 tahun lari-lari hafal dia. Makanya Imam Syafi'i hafal Quran umur 7 tahun. Kenapa? Karena ibu sering membacakan. Itulah betuahnya kalau bapak-bapak dapat istri yang hafal Quran. Bagi yang lajang belum menikah, mudah-mudahan kalian dapat istri hafal Quran insyaallah. Bagi yang sudah, jaga ajalah yang ada itu. Yang Iqra 6 jaga-jaga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah ibu itu sambil memasak membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim, Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak. Garamnya penting. Maka anak-anak pun hafal. Sekarang anak-anak tak hafal surat pendek karena sambil memasak menyanyikan lagu Cinta Satu Malam. Yang racun kucing garong. Lagu India pula. Datang laki dari belakang. Siapa nama anak? Sanjay Dud. Anak yang kedua Kabikaci Kabigam. Anak yang ketiga Coach Kotahi. Anak keempat Amitabh Bachchan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kepulauan Anambas ke depan? Anak-anak yang 7 tahun inilah sebagai penentu ke depan. Alhamdulillah. Saya rasa-rasanya selama saya berceramah, yang paling panjang menyambut saya di Kepulauan Anambas nih. Dari mulai turun dari speed tadi, terus berjalan kaki tak putus, sampai capek saya rasa senyum. Tak berhenti. Mau bertanya segan pula sama Pak Wabuk. Kalau boleh lah tadi tanya, Pak ini di mana habisnya? Rupanya dari mulai turun sampai tak putus menyambut. Masya Allah. Anak-anak sekolah mungkin banyak juga silap salah saya. Entah anak-anak ini dipaksa, wallahu alam. Entah di absennya anak-anak ini. Balik dari petang tadi, tak datang malam, esok pagi domam. Berkunang-kunang kepala kena panas terik. Kalau ada anak bapak ibu yang sakit, saya mohon maaf. Maukah bapak ibu maafkan? Tapi rasanya anak-anak itu tak dipaksa, suka rela mereka. Dari mana Ustaz tahu? Senyum dia. Orang senyum mana bisa dipaksa? Bahwa anak-anak dipaksa harus berdiri, mungkin bisa. Bahwa anak-anak dipaksa harus tegak, mungkin bisa. Tapi anak-anak dipaksa senyum, tak bisa. Saya lihat dari senyumnya itu, senyum yang jujur dari lubuk hati yang paling dalam. Anak-anak dari Anambas senyum, mereka Ustaz sholat, Ustaz, kata dia, menengok senyumnya, Masya Allah. Alhamdulillah yang senyum itu anak-anak semua, anak-anak gadis belum lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi salat.
Kalau sudah saya sampaikan, suruh anak umur 7 pukul 10, suruh 7 pukul 10. Apa kata ibu-ibunya? Ustaz Somad menyuruh anaknya senang, menyuruh bapaknya payah. Padahal sholat ini bukan tanggung jawab ibu, sholat tanggung jawab bapak. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami, hai laki-laki, ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, wa ahlikum, anakmu, naro, dari api neraka. Dulu kalian waktu lajang sholat sendiri aja, lajang sholat sendiri, tahajud malam, usolli sunnat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar, sendiri. Tapi setelah kalian menikah, mulai usollinya berbeda. Usolli sunnat tahajud raka'ataini imaman. Sekarang kalian sudah dari imam. Kenapa? Karena ada makmum di belakang, laki-laki di depan. Kalau makmumnya satu perempuan, perempuan di belakang. Ini ada pula yang membuat laki-laki di depan, perempuan di samping kanan. Itu tak betul. Kau belajar di mana? Nengok sinetron Ketika Cinta Bertasbih. Belajar sholat bukan dari sinetron. Laki-laki di depan, perempuan di belakang. Rahimallahu mra'an, Allah merahmati laki-laki, Allah merahmati suami yang membangunkan istrinya untuk sholat tahajud di tengah malam. Diambilnya air, dipercikkannya ke wajah bininya, bangun. Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau orang yang pengantin baru nikah kemarin, wake up my darling, wake up my honey, dibentang bininya lah sajadah. Apa judulnya malam ini bang? Di bawah mihrab cinta. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Sejuk hati mertua di sebelah kamar mendengar. Memang tak salah kita milih menantu kita ini, walaupun dia datang naik kap 70. Siapa itu bang? Menantu kita lah. Ayo kita tengok, ayo gitu ditengok, rupanya TV belum mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kalau mau mencari menantu ini, jangan tengok speedboatnya, jangan tengok sampannya, jangan tengok kapalnya, tapi tengoklah dompetnya, tengok sholatnya. Ustaz Somad, anak saya ini dokter, cantik. Saya udah senyum-senyum, saya sangka dia mau menawarkan ke saya. Maksud ibu, saya mau mencari menantu, saya ragu menantu saya ini sholat apa tidak. Gimana cara mau tahu dia sholat? Jangan tanya dia sholat. Kalau ditanya kau sholat, iya udah. Jangan tanya dia sholat. Jadi gimana caranya Pak Ustadz? Ajak dia jumpa hari Jumat jam 12. Bisa kita ketemu hari Jumat jam 12 di rumah makan sana? Kalau dia datang, jangan terima, berarti dia tak sembahyang Jumat. Tapi kalau kata dia, Adinda, mohon maaf, untuk ini segala permintaanmu lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki, tapi kalau untuk hari Jumat jam 12, mohon maaf, aku belum bisa. Terimalah dia, berarti dia sholat Jumat. Nah, tapi soal ini tak bisa lagi dipakai, udah dipakai, udah bocor, udah cari soal-soal lain. Nah, insya Allah yang mau cari menantu, nah saya sediakan soal 4 mata kita bahas. Ustaz Somad bisa cari kasih saya soal yang 4 mata, jangankan 4, 3 pun bisa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Somad, dulu saya menikah sama dia karena saya tengok dia kaya, dia PNS, dia ASN, dia pengusaha, dia bisnismen, dia penguasa, dia ada jabatan. Saya sangka kalau nikah sama dia nanti hidup saya senang, bahagia. Tapi ternyata setelah menikah nih Pak Ustaz, kenapa? Dia tak sholat. Gimana rasanya? Macam tidur sama babi hutan. Dapat lagi tak sholat. Yang tersinggung, yang tak singgung. Ini kalau saya cerita tentang sholat, yang tak sholat tersinggung. Saya cerita tentang ibu-ibu yang sholat, suami tak sholat, suami tersinggung. Saya kasih tahu, ada orang dengar ceramah saya tersinggung, 2 hari sesudah itu mati.
Bukan karena saya hebat, nah, tapi karena memang ajalnya udah sampai. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Mati. Memangnya kalau kau mati, apa yang kau ucapkan terakhir kali keluar dari mulutmu? La ilaha. Itulah mengapa kita bersyahadat satu hari sekali, sehari semalam berapa kali? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Telunjuk naik pada waktu lafaz Allah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Makanya Nabi kalau khutbah waktu angkat Allah, waktu bertakbir pun Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, itu kalau mau ngetes. Kalau saya sudah bertakbir, kalau Bapak Ibu dengar saya bertakbir, itu menunjukkan berarti saya sudah ceramah 30 menit. Jadi saya mulai jam setengah 10, sekarang jam 10 lewat 10, berarti saya sudah ceramah 40 menit. Itu takbir. Guna takbir itu untuk apa? Mengusir hantu setan yang mulai menggoda. Dulu kata penceramah, katanya setan itu datang bawa kipas, tidur, tidur, tidur. Itu setan zaman dulu. Setan zaman now bukan dibawanya kipas, AC Panasonic. Jadi kalau nampak kawan di sebelah mengantuk, takbir lah. Nampak ngantuk sebelah, Allah Akbar. Mana tahu ibu nanti pengajian wirid Yasin, Yasin wal Qur'an, Allah Akbar. Hari Jumat pun gitu juga. Orang barat paling payah tidur, sampai jam 2 malam tak tidur, mata berkedip-kedip. Apa nama penyakitnya? Insomnia, penyakit tak bisa tidur. Orang kita nampak khotib, tidur. Asal nampak ustaz nguap, nampak iklan bantal pun nguap. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi alhamdulillah di Kepulauan Anambas, alhamdulillah tak ada yang menguap. Tak nampak, gelap.